Yahu minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Jumpa lagi di pembahasan kita di One Piece. Pada kesempatan kita kali ini ya, masih membahas salah satu dari kekuatan besar dunia, Angkatan Laut. Namun bukan kengerian mereka yang jadi bahasan kita ya, melainkan sebaliknya. Momen-momen di mana Marin justru kehilangan muka maupun reputasinya. So, momen apa aja kah itu? Langsung aja kita menuju ke pembahasannya, oke? Let's go! Number 1, gagal pengaruhi Shichibukai. Momen pertama ya, yakni saat mereka gagal punya pengaruh besar kepada Shichibukai. Aliansi antara bajak laut dan angkatan laut memang terdengar menjanjikan. Terlebih kehebatan para Shichibukai juga cukup mengerikan. Nama-nama besar seperti Crocodile, Doflamingo, maupun Mihawk nampaknya sudah lebih dari cukup untuk memberikan bantuan yang sepadan. Sayangnya itu semua hanya wacana dan angan-angan semata. Dalam praktiknya ya, Shichibukai maupun angkatan laut nampak berjalan sendiri-sendiri. Malah angkatan laut yang jatuhnya dimanfaatkan oleh para Shichibukai agar banyak dari proyek ilegal yang jadi ulah Shichibukai bisa berjalan mulus. Akibatnya, Shichibukai justru tak memberikan loyalitas kepada angkatan laut, malah beberapa kali merendahkan angkatan laut, seperti buah Hancock yang membantu Luffy Campbell Down, sampai beberapa Shichibukai menolak untuk membantu melawan Shanks saat insiden Marineford, sampai akhirnya Shichibukai resmi dibubarkan pada timeline saat ini. Number 2, tak menangkap siapapun di Sabaody Island. Kedua, kejadian yang membuat harga diri angkatan laut turun ada di Sabaody Island, tepatnya sebelum SAP Crew harus terpisah kala itu. Sabaody Island menjadi tempat yang vital karena siapapun yang hendak melintasi New World via Fishman Island perlu melapisi kapal mereka dengan teknologi khusus yang tersedia di sini. Maka dari itu guys, banyak bajak laut hebat yang kebetulan berkumpul kala itu, termasuk para bajak laut Supernova. Dan angkatan laut semakin punya alasan lebih untuk mendatangi wilayah itu mengingat Luffy membuat ulah dengan menghajar Tenryubito. Pertempuran besar-besaran antara bajak laut dengan Marin pun tersaji. Marin cukup serius di sini sebab mereka juga bersama dengan salah satu Admiral Kizaru. Ia sukses menebar ancaman, sayang itu belum cukup. Kizaru harus sempat dihadang oleh Rayleigh, SAP Crew pun lebih dulu berhasil diselamatkan oleh Kuma. Yaps, Marin harus pulang dengan tangan kosong dari insiden Sabaody Island. Number 3, pembobolan Impel Down. Next, ada pembobolan dari Impel Down guys. Sebagai sarang yang menangkap para bajak laut kuat, Impel Down dikenal sebagai penjara bak neraka. Ditambah pengamanan mereka yang gila, plus tingkatan level yang semakin bertambah berarti semakin ketat. Impel Down punya reputasi yang luar biasa. Terus kepala sipir Impel Down juga bukan orang sembarangan, yakni Magla, sehingga siapapun yang mencoba mengacau dianggap sama aja bunuh diri. Namun itu semua tak berguna bagi Our Bakasencho. Bermodalkan nekat, bantuan Boa, serta keyakinan penuh, Luffy sukses membuat seisi Impel Down ketar-ketir. Belum lagi kerjasamanya dengan Bone Clay, Jinbei, Ivankov, hingga Crocodile berhasil melumpuhkan sedikit demi sedikit keamanan di Impel Down guys. Keadaan diperparah dengan kenyataan bahwa Luffy tak sendirian jadi pengacau, melainkan ada juga Kurohige yang ikut meramaikan suasana. So, Impel Down sukses dibobol hingga membuat Magellan sempat ingin mundur. Number 4, dihentikan Shanks saat Marineford War. Momen yang membuat jatuh harga diri Marin ada di Marineford. Ya, bisa dibilang saat itu mereka cukup berhasil sih terhadap misi mereka, yakni mengeksekusi S maupun mengalahkan Shirohige. Tapi tetap sih, butuh usaha yang luar biasa dan pengorbanan berharga untuk mencapai semua itu. Nah, keberhasilan mereka ini sedikit ternodai oleh satu momen, tepatnya saat kedatangan Shanks. Marin kebetulan cukup terdistrak sepersekian detik oleh pernyataan Koby, untuk kemudian ya Shanks dan pasukan bajak laut merahnya ya mengambil panggung. Shanks menegaskan bahwa apa yang dilakukan Koby itu hebat. Lebih dari itu ya, Shanks dan Akagami Pirates sampai sesumbar. Jika masih ada yang mau bertarung, maka mereka akan meladeninya. Sekilas, ini harusnya jadi momentum tepat bagi Marin untuk melumpuhkan salah satu Yonko. Namun mereka sadar kapasitas diri dan membiarkan Shanks mengusaikan perang ya, dan menanamkan kesan bahwa Admiral serta Angkatan Laut sekalipun masih belum cukup tangguh untuk menantang Shanks. Number 5, Bonnie berhasil lolos. Kelima adalah momen dimana Bonnie berhasil lepas dari penangkapan Marin. Nasib Bonnie memang tengah kurang bagus saat itu. Berhadapan dengan Kurohige ya, dirinya berhasil dikalahkan. Kemudian Marin yang kebetulan bersama Akainu juga mendatangi tempat keduanya. Kurohige kabur tapi tidak dengan Bonnie. Akainu sempat bicara terkait Bonnie yang kabur dari pemerintahan dunia. Sehingga sekilas ya, penangkapan Bonnie merupakan sesuatu yang harusnya cukup berharga. Tapi itu semua percuma sih, karena pada akhirnya Bonnie diceritakan berhasil melarikan diri loh, meski pelariannya kali ini tak disertai oleh para anak buahnya. Tetap aja ini memalukan bagi Marin, karena tak bisa sekedar mengamankan salah satu bajak laut Supernova, padahal semisal beneran berhasil, mungkin pamor Supernova bisa sedikit menurun. Kenyataannya enggak kan, ditambah Bonnie udah makin aktif melancarkan aksinya, mulai dari menyusup ke Marijoa hingga sekarang berada di Egghead Island.
Number 6, Smoker dipermalukan di Panghazard. Kita sedikit beralih ke saat setelah time skip ya. Ada yang ingat kan di arc Panghazard? Ya bisa dibilang itu merupakan arc yang getir bagi Smoker. Gimana enggak? Ya sebagai bagian dari Angkatan Laut kala itu cukup banyak dipermalukan oleh bajak laut maupun Virgo di arc tersebut. Padahal Smoker cukup disegani oleh banyak bajak laut. Smoker memang menyadari ada yang salah di Panghazard, tapi ia tak mampu berbuat banyak pada apa yang terjadi di sana. Malahan tubuhnya sempat diotak-atik oleh Lau, di mana tubuhnya ditukar oleh Tashigi, kemudian bersama dengan Lau dan Luffy yang sempat tertangkap oleh para punggawa penelitian Panghazard. Pertarungannya dengan Virgo yang merupakan pengkhianat juga bisa dibilang kurang begitu mulus. Intinya, sebagai bagian dari Angkatan Laut, Smoker dan pasukannya nampak tak bisa melakukan apa-apa semisal tanpa bantuan Luffy dan kawan-kawan. Keadaan buruk ini ditutup dengan kemunculan Aokiji yang bikin Smoker makin hilang wibawa. Number 7, gagal menangkap Sabo. Ketujuh, Angkatan Laut yang diwakili oleh Admiral sempat kecolongan satu kali di pusat pemerintahan dunia, tepatnya Marijoa oleh satu sosok, yakni Sabo dari pasukan revolusi. Sabo kala itu tengah menjalankan misi untuk menyusup di sana dan berbagai informasi penting sepertinya berhasil ia dapatkan. Sebenarnya ada indikasi Sabo ini telah diketahui keberadaannya. Nah, tak cukup sampai di sana, dua Admiral Monster dikerahkan demi menyudahi upaya Sabo dan kawan-kawan. Yaps, Iso dan Aramaki lah yang mengambil tindakan. Pertarungan kedua pihak ini ya tidak diperlihatkan, hanya saja dari ujian berat ini Sabo sukses kabur dari sono. Hal ini menandakan sekalipun itu Admiral tak semerta-merta bisa menangkap pihak kriminal layaknya Sabo ini. Padahal ini baru salah satu petinggi, gimana semuanya turun tangan termasuk Monkey the Dragon. Keberhasilan Sabo ini bahkan cukup dibesar-besarkan oleh banyak pihak. Andaikan dua Admiral ini menggagalkan upaya Sabo ya mungkin Im sama tak perlu repot-repot turun tangan. Number 8, kegagalan total Aramaki di Wonoguri. Kita menuju ke momen ke-8. Ini terjadi usai perang besar di Wonoguri. Aramaki, sosok yang dijuluki Green Bull ini ya, mulai menunjukkan tajinya di dunia One Piece sebagai admiral. Dan Wonokuni lah yang ia pilih untuk mengawali kisahnya. Namun itu tak berakhir baik. Padahal Aramaki udah bersikap cukup sombong untuk mau mengalahkan Luffy serta membuat Akainu bangga. Yang terjadi malah sebaliknya. Aramaki sempat bertarung melawan para jagoan Wonokuni termasuk Momonosuke. Hebatnya, berkat desakan yang dibuat Aramaki ya, Momo sukses melancarkan Bolo Breed. Itu belum cukup mengusaikan upaya Aramaki sampai kemudian Shanks lah yang ikut campur. Memang tidak terang-terangan layaknya di Marineford. Shanks yang kebetulan berada di dekat Wonokuni hanya perlu melancarkan hakinya yang luar biasa dan menjangkau keberadaan Aramaki. Setelah mengabaikan perintah Akainu, menyadari bahaya hanya dengan merasakan haki Shanks, Aramaki mundur dan semua rencananya gagal total di Wonoguri. Number 9, dibuat takut oleh Cross Guild. Kesembilan ada kaitannya dengan salah satu organisasi yang sukses buat heboh setelah Wonoguri, yaitu Cross Guild. Organisasi yang diketahui oleh Crocodile bersama Mihawk ini ya, sukses mengibarkan reputasi mereka dengan baik berkat bisnis yang dijalankan, sampai-sampai membuat pengaruh yang cukup besar di dunia One Piece. Sayang seribu sayang, ada kesalahpahaman di mana Cross Guild dikira dipimpin oleh Buggy, padahal Buggy cuma jadi kacung di sana demi bisa melunasi hutangnya atas Crocodile. Nah, keberadaan Cross Guild udah sukses bikin Marin was-was sebab ada satu kegiatan yang dilakukan oleh Cross Guild, yakni dengan membuat poster buronan bagi Angkatan Laut. Jadi gak cuman bajak laut aja yang punya bounty, Marin pun bisa diburu. Ini semakin didukung dengan keberadaan Mihawk si Marine Hunter. So, alih-alih merasa superior, kini Marin patut waspada di lautan karena bisa jadi mereka yang terbalik untuk diburu. Number 10, diculiknya Koby oleh Kurohige. And last, berkaitan dengan kegagalan misi Koby dan Angkatan Laut ke Amazon Lily. Saat itu mereka berniat untuk menangkap buah Hancock karena status Shichibukai telah dihapuskan, sehingga buah Hancock layaknya bajak laut biasa dan dapat diburu. Persiapannya cukup matang sih karena melibatkan Serapim juga. Misi tersebut menjadi percuma karena kebetulan Kurohige tengah berkunjung ke sana dengan tujuan mendapatkan kemampuan buah iblis buah Hancock. So, Angkatan Laut kalau tanpa Serapim sepertinya tak bisa berbuat banyak. Ditambah, Boa dan Kurohige ada di level yang berbeda. Buah Hancock sempat dipojokkan yang kemudian diselamatkan oleh Riley. Sedangkan Koby harus menjadi korban penculikan yang dilakukan Kurohige. Entah apa tujuannya, namun again and again, di sini diperlihatkan betapa tak berdayanya nama besar Angkatan Laut ketika harus dihadapkan sosok hebat bajak laut di samudera. So, itu dia tadi guys, berbagai momen yang seolah menjatuhkan nama besar Angkatan Laut. Mana favorit kalian? Tulis saja atau coret-coret aja di kolom komentar, oke? So, see you next time. Adi Segara Bro, stay safe everyone. Salam.